Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dasbi Asidik. Saya dari Universitas Widya Mataram, Prodi Hukum, saya kelas 1B dengan matkul pengantar ilmu hukum. Kali ini saya akan membicarakan suatu topik tentang karakteristik positivisme hukum. Dimulai dari sejarahnya, secara historis faktanya teori hukum sudah dipelajari sejak zaman dahulu, tepatnya pada zaman Yunani dan Romawi. Sebelum abad ke-19, teori hukum merupakan produk sampingan yang terpenting dari filsafat agama, etika, atau politik. Patut dipahami bahwa para ahli fikih hukum terbesar pada awalnya adalah ahli-ahli filsafat, ahli-ahli agama, ahli-ahli politik. Perubahan terpenting filsafat hukum dari para pakar filsafat atau ahli politik ke filsafat hukum dari para ahli hukum barulah terjadi pada akhir-akhir ini, yaitu adanya perkembangan yang hebat dalam penelitian, studi teknik, dan penelitian hukum. Jika kita telusuri bahwa teori-teori hukum pada zaman dahulu dilandasi oleh teori filsafat dan teori umum. Kemudian muncullah gerakan positivisme mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia. Positivisme sebagai suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Sesungguhnya aliran ini menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan. Positivisme adalah salah satu aliran filsafat modern. Secara umum, boleh dikatakan bahwa akar sejarah pemikiran positivisme dapat dikembalikan kepada masa Hume 1911 sampai 1776 dan Kant 1724 sampai 1804. Tokoh Hume ini berpendapat bahwa permasalahan-permasalahan ilmiah haruslah diuji melalui percobaan. Sementara tokoh Kant ini adalah orang yang melaksanakan pendapat Hume ini dengan menyusun Critique of Pure Reason, kritik terhadap pikiran murni atau aliran kritisisme. Istilah positivisme baru pertama kali digunakan oleh Saint-Simon. Prinsip filosofik tentang positivisme dikembangkan pertama kali oleh seorang filosof berkebangsaan Inggris yang bernama Francis Bacon yang hidup di sekitar abad ke-17. Kemudian pada paruh abad ke-19, ini muncullah Auguste Comte, seorang filsuf sosial berkebangsaan Prancis yang menggunakan istilah ini kemudian mematoknya secara mutlak sebagai tahapan paling akhir sesudah tahapan-tahapan agama dan filsafat dalam karya utamanya yang berjudul Course de Philosophie Positive. Yang kemudian kembali lagi ke positivisme. Sebenarnya apa sih positivisme? Kita dari tadi sudah mempelajari tokoh-tokohnya. Positivisme berasal dari kata positif. Kata positif di sini sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang didasarkan fakta-fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi fakta-fakta. Dengan demikian, ilmu pengetahuan empiris menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Oleh karena itu, filsafat pun harus meladani contoh tersebut. Maka dari itu, positivisme menolak cabang filsafat metafisik seperti yang sudah dijelaskan para tokoh tadi, menolak cabang filsafat metafisik. Jadi positivisme bisa dikatakan adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik.
Positivisme tidak mengenal adanya spekulasi. Semua harus didasarkan pada data empiris. Positivisme dianggap bisa memberikan sebuah kunci pencapaian hidup manusia dan ia dikatakan merupakan satu-satunya formasi sosial yang benar-benar bisa dipercaya kehandalan dan akurasinya dalam kehidupan keberadaan masyarakat. Kemudian Comte, Auguste Comte sering disebut bapak positivisme karena aliran filsafat yang didirikannya tersebut. Positivisme adalah nyata, bukan khayalan. Ia menolak metafisika dan teologik. Jadi menurutnya ilmu pengetahuan harus nyata dan bermanfaat serta diarahkan untuk mencapai kemajuan. Tugas khusus filsafat menurut ahli adalah mengordinasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang beraneka ragam coraknya. Tentu saja maksud dari positivisme ini adalah yang dicita-citakan oleh empirisme, maksudnya fakta tadi. Positivisme pun mengutamakan pengalaman, hanya saja berbeda dengan empirisme Inggris yang menerima pengalaman batiniah atau subjektif sebagai sumber pengetahuan. Kemudian saya lanjutkan, alasannya digunakan positivisme dalam membatasi tugas filsafat di atas adalah karena filsafat bukanlah ilmu. Kata filsafat hendaklah diartikan sebagai sesuatu yang lebih tinggi atau lebih rendah dari ilmu-ilmu eksakta. Jadi tafsiran dari para tokoh-tokoh tersebut menyatakan bahwa positivisme itu adalah suatu ilmu dan bukan spekulasi, berdasarkan dari pengalaman. Kemudian saya lanjutkan, ada 3 tahapan positivisme. Yang pertama, tempat utama dalam positivisme diberikan pada sosiologi positivisme sosial dan evolusioner. Walaupun perhatiannya juga diberikan pada teori pengetahuan yang diungkapkan oleh Comte dan tentang logika yang dikemukakan oleh Mill. Kemudian kedua, munculnya tahap kedua dalam positif empirio. Keduanya meninggalkan pengetahuan formal tentang objek-objek nyata objektif yang merupakan suatu ciri positivisme awal. Kemudian yang ketiga, perkembangan positivisme tahap terakhir berkaitan dengan lingkaran Wina dengan tokoh-tokohnya seperti Neurath, Carnot, Schlick, Frank, dan lain-lain. Ada ciri-ciri positivisme. Ciri-cirinya antara lain 1. Objektif artinya bebas, tegas antara fakta dan nilai, mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak dari realitas dengan bersikap bebas, hanya melihat fakta-fakta yang teramati dan terukur. Kemudian yang kedua, fenomenalisme. Ini adalah realita terdiri impresi-impresi, maksudnya ilmu pengetahuan hanya berbicara tentang realitas. Kemudian yang ketiga, nominalisme. Bagi positivisme hanya konsep yang mewakili realitas partikular yang nyata. Mungkin sekian dari saya tentang topik kali ini, yaitu positivisme hukum. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.